Itu dengan nyetak uang rupiah senilai itu kan. Benar. Oh, Tapi itu kebayang nggak dropnya kayak gitu deh? Gini mutlaknya ya. Seluruh negara di seluruh dunia sekarang anggap nih udah bikin aturan baru. Oh, cetak uang itu nggak bagus. Sekarang itu hal yang tidak begitu bagus. Yaudah. Gitu. Nah, balik lagi ke solusinya. Kalau misalnya nggak bisa Gue cetak uang, lebih bayangin kayaknya seluruh money changer di Indonesia juga nggak ada yang megang dolar yang bisa nutupin utang kita deh. Itu sih basicnya sih udah. Iya. Iya, lu utang kita segini nih. Lu satu Indonesia money changer dikumpulin dolarnya kita semua beli. Misalnya pakai cara lu ya, tetap nggak akan nutupin utang itu. Nyicil nggak sih? Ya itu yang dilakukan sekarang kan. Nggak, bentar. Oh. Ide pertama lo kan ngasih uang ke warga kan? Sekarang Udah, ngasih udah, uang udah. ke pemerintah nih. Jadi intinya nggak. Udah. Kita balik lagi sebenarnya kan ke topik awal nih, ekonomi kita tuh sangat buruk karena warga nggak punya duit, nggak punya cara untuk mendapatkan duit gitu loh. Nah. Karena nggak punya lapangan pekerjaan, ya kan? Berarti solusinya tuh tadi sebenarnya lu udah tepat. Kalau menurut gua nih, daripada makan siang gratis, mendingan alokasinya dipakai untuk either pendidikan atau untuk membuka lapangan pekerjaan. Itu. Karena ini ya soalnya gini nih, ada namanya bonus demografi sekarang. Warga-warga Indonesia tuh sekarang lagi produktif semua umurnya nih. Mereka bisa kerja, mereka mau kerja, tapi nggak ada lapangan pekerjaan. pekerjaannya. Nah, kalau kita kelewatan jendela ini dalam 10 tahun ke depan, Mereka keburu tua. pas tua dan kita punya lapangan pekerjaan, mereka nggak bisa kerja, ekonomi kita jadi nggak gerak gitu loh. Akhirnya buat ngegerakinnya ngambil dari luar. Ntar. Benernya yang dibahas yang kemarin tuh, benernya kalau misalnya di luar negeri, di Singapura dan lain-lain, kayak pelayannya itu bisa sampai umur 50-60 tahun. Dan di Indonesia tuh nggak ada yang kayak gitu. Ada. Ada. Kayak, Nggak dipancing sama pemerintah. Again, Singapura, China, Jepang itu kan negara yang warga-warganya tuh udah mulai tua. Iya. Iya. Jadi di sana kan pemerintahnya lebih pintar ya daripada kita. Dia bikin kayak program. Oh, program lansia bisa bekerja di sini, sini. Jadi pemerintah tuh turun tangan untuk membuat warga-warga ini tetap bisa produktif. Nah, kita nggak ada nih, lapangan pekerjaannya nggak ada. Dan ini faktor gedenya di politik. Ya, itu gue mau masuk ke situ. Nih, pendidikan itu salah satu anggaran yang paling gede. 20% dari APBN itu minimum. 600 triliun tahun ini, kalau nggak salah hampir 700 triliun. Lu bayangin kalau punya uang 700